Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2421 ingin belajar. Melihat Lin Yun menyetujui tantangannya, Sage Agung Fuguang tidak bisa menahan senyum. Untuk menghadapi junior seperti itu, mengapa kepala sekolah perlu mengambil tindakan? Saya cukup untuk menghadapinya. Sesosok bergegas keluar dan menyerang Lin Yun tanpa penjelasan apapun. Dia adalah petapa Agung Suanting dari Sekte Ming. Budidayanya berada di puncak Sage Agung tingkat pertama, alam Tianji. Dia ahli dalam jalan suci tertinggi matahari dan dapat memadatkan alam dao matahari. Dia sangat cepat sehingga sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah bertukar telapak tangan dengan Lin Yun. Gosok 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 gosok. Kekuatan telapak tangan ini membuat Lin Yun mundur lebih dari 10 langkah, menyebabkan semua orang berteriak kaget. Namun, Lin Yun tidak terluka, dan kekuatannya benar-benar hilang saat dia mundur. Sesuatu yang mampu. Petapa Agung Suanting tersenyum. Meskipun telapak tangannya hanya sementara, jika itu adalah orang suci biasa, dia akan terluka parah, dan dia hampir mati secara langsung. Lin Yun, bagaimanapun, mundur dan menghilangkan kekuatan ini secara tiba-tiba, terlihat bahwa metodenya jelas tidak sebanding dengan orang suci biasa. Datang lagi. Sage Agung Suanting meraung dan membunuhnya dalam sekejap mata. Dia melepaskan alam dao matahari dan terus menggunakan teknik telapak tangannya pada Lin Yun. Ini adalah telapak Haoyang Mingzong, sangat kuat dan sangat kuat, tidak ada teknik telapak tangan yang lebih kuat dalam seni bela diri tingkat roh naga. Ledakan. Setiap pancaran telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari yang bersinar, ribuan aturan jalan suci tertinggal di dalamnya, merusak ruang dengan banyak cetakan telapak tangan. Sage Agung Jueming diam-diam melirik ke arah Sage Agung Fuguang, tetapi melihat senyuman di wajahnya, ekspresi lucu di wajahnya, dan dia langsung mengerti. Wanita tua ini. Sage Agung Fuguang yang omong kosong ini mengambil pelajaran dari pertarungannya dengan Su Xiao, dan tertangkap basah tanpa mengetahui kartu trufnya. Reputasi pemimpin 7 orang suci Montenegro hampir hilang. Sage Agung Suanting adalah orang yang sengaja dia atur untuk menguji beberapa kartu truf dan metode Lin Yun. Saat mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan merasa malu seperti Grid Sage Jueming. Petapa Agung Fuguang merasakan pemandangan dari Petapa Agung Jueming, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, dia tersenyum, dan wajah Petapa Agung segera menjadi sangat jelek. Fuguang, kamu, kepala sekolah tanah suci yang agung, benar-benar menggunakan metode ini. Jian Jingtian memarahi dengan marah. Hati suci yang agung itu seperti cermin, semakin tua usia mereka, semakin terkenal mereka, dan semakin banyak trik yang mereka gunakan karena mereka tidak mampu untuk kalah. Fuguang tampak tenang dan berkata dengan ringan, Petapa Agung Suanting memiliki kepribadian yang tidak sabaran dan memang sedikit ceroboh. Saya akan memberinya pelajaran nanti. Hahaha, menurutku kamu tidak perlu terlalu cemas. Jika playboy ini tidak bisa mengalahkanku, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pelatih kepala? Dia bahkan tidak bisa mengangkat sepatunya. Suanting tertawa keras dan terbuka. Dari awal hingga akhir, dia menekan lawan dan bertarung. Playboy ini memang luar biasa, tapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam suci, dan bahkan belum mencapai alam surgawi. Tuan Muda Burian, ayo lakukan beberapa keterampilan unik. Anda baru saja menangkap naga itu dengan satu tangan. Bukankah itu sangat arogan? Petapa Agung Suanting mencibir. Dia sengaja menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Lin Yun, berharap bisa mengungkap kartu truf Lin Yun dan menciptakan lebih banyak peluang bagi Raja Kera Fuguang. Oke. Lin Yun tersenyum, tapi segera menjawab. Dia baru saja bertarung melawan lawan, hanya untuk menguji seberapa besar jarak antara kultivasi miliknya dan lawan tanpa menggunakan kartu truf lainnya. Hasilnya di luar dugaan dan terkesan tidak sebesar yang dibayangkannya. Tubuh Dewa Naga dapat menahan sebagian besar kerusakan, dan lukanya telah pulih bahkan tanpa menggunakan tulang Dewa Naga Azure. Lin Yun tidak mengelak, dia hanya berdiri di sana dan menerima telapak tangan lawan dengan paksa. Bang! Cahaya telapak tangan yang menakutkan tercetak di dada Lin Yun, dan nyala api di cahaya telapak tangan tiba-tiba terbakar. Apakah ini keahlian spesialmu? Keahlian khusus untuk dikalahkan? Petapa Agung Suanting tersenyum dan berkata, kamu tahu betapa menakutkannya telapak tanganku. Jika ada benda suci yang membawa telapak tangan ini,
daging dan darahnya akan langsung dicairkan oleh api suci Haoyang, dan tulangnya akan langsung dilarutkan oleh aturan dari Dao Suci. Tapi tidak peduli bagaimana api suci Haoyang menyala, Lin Yun tetap tidak terluka, rambutnya beterbangan di dalam api, masing-masing bersinar terang. Dia sudah kaya dan tampan, tetapi dia dimurnikan oleh api suci dan menjadi lebih anggun, yang terlihat sangat aneh. Adapun aturan jalan suci, di suatu titik di belakang Lin Yun, teratai emas mekar dengan tenang, ini adalah bunga pedang ajaib Lin Yun. Tapi ia telah berubah, ia adalah teratai emas yang mempesona, dan cahayanya yang menyilaukan sepertinya bersaing dengan jalan suci yang abadi. Aturan jalan suci dari Sage Agung Xuanting sama sekali tidak mampu bersaing dengan aturan pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sage Agung Xuanting sangat terkejut, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya. Sage Agung Fuguang dan yang lainnya juga sangat terkejut, mata mereka membelalak, tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mereka. Tidak ada yang akan terkejut jika Lin Yun mengalahkan petapa Agung Xuanting dengan ilmu pedangnya telah melampaui ilmu pedang Kunlun. Tapi apa artinya sekarang? Berdiri di tempat yang sama, dia melawan telapak tangan orang bijak dari alam Tianji, bahkan rambutnya tidak dapat dipadamkan oleh api suci Haoyang. Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Bagaimana mungkin? Saya bukan lagi tubuh suci. Lin Yun tertawa keras, merentangkan tangan kirinya dengan telapak tangan menghadap ke langit, lalu tiba-tiba menyeretnya ke atas. Mengaum. Raungan naga terdengar di dalam tubuhnya, dan Long Wei segera mengamuk, dan kepala naga yang mengaum muncul di dadanya. Kekuatan mengerikan dari naga tertinggi bergulir, dan apa yang disebut api suci Haoyang langsung hancur, berhamburan ke seluruh langit. Otot pipi Grid Sage Xuanting bergetar karena keterkejutannya, fitur wajahnya benar-benar berubah, dan dia terbang di tempat. Apa kamu tidak ingin melihat skill uniknya? Tahukah kamu skill unik apa itu? Lin Yun berdiri di sana, mengangkat alisnya, dan memandang pihak lain sambil tersenyum. Tapi ekspresi yang terlihat santai ini terlihat mendominasi orang lain. Dia terlihat tegas ke segala arah, dia adalah raja muda sejati, penuh semangat tinggi. Tubuh ilahi naga, teknik pemurnian tubuh tertinggi klan naga. Benda ini telah lama hilang di Kunlun. Bagaimana mungkin kamu bisa menguasainya? Tangan Grid Sage Xuanting gemetar ketika dia berbicara, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Pada zaman dahulu, tubuh Dewa Naga terkenal karena sangat sulit untuk dibudidayakan dan memerlukan beberapa kesengsaraan naga berturut-turut. Tapi begitu Anda menguasainya, itu akan sebanding dengan tubuh dewa bawaan manapun di dunia. Ini adalah tubuh Dewa Naga tertinggi. Aku akan menunjukkan kepadamu beberapa keterampilan unik, tetapi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bahkan tidak mengenali segel naga tertinggi. Petapa Agung Changmang menunjukkan rasa jijik di wajahnya, tetapi hatinya sangat terkejut. Tak heran jika Lin Yunchang tidak terlalu antusias saat diberikan tubuh dominasi ilahi, ternyata ia sudah memikirkan jalannya sendiri. Tubuh Dewa Naga tertinggi. Mata petapa Agung Changmang menunjukkan ekspresi iri. Ini adalah tubuh dewa sempurna yang diimpikan oleh banyak orang bijak klan naga, dan bahkan tidak ada yang bisa mencapainya dalam puluhan ribu tahun. Semua orang terkejut dan pupil mereka menyusut tajam. Tubuh Dewa Naga sudah tak terkalahkan, seberapa kuatkah tubuh Dewa Naga tertinggi? Xuanting, kembalilah. Fu Guang tampak serius dan ingin menelepon Suting kembali. Tetapi wajah orang suci Agung Xuanting berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jadi bagaimana dengan tubuh Dewa Naga tertinggi? Dalam analisis terakhir, itu hanyalah keterampilan unik yang harus dikalahkan. Apa yang bisa Anda lakukan, seorang suci belaka? Lakukan padaku. Tidak yakin, dia naik ke udara dan berkata dengan suara yang dalam, tangan iblis matahari besar. Ledakan. Ini adalah teknik terlarang dalam kode ilahi matahari dan bulan, dapat mengaktifkan alam seseorang dengan sempurna, dan merupakan teknik rahasia yang melampaui seni bela diri tingkat roh naga. Sage Agung Xuanting menahan napas. Bahkan jika dia ingin mundur, setidaknya dia harus mendapatkan kembali wajahnya. Ledakan. Matahari berubah menjadi hitam, dan kemudian berevolusi menjadi tangan raksasa, yang dihantam oleh telapak tangan Sage Agung Xuanting. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah, tetapi dengan perubahan pemikiran, teratai emas di belakangnya berbalik dan seberkas cahaya pedang naik ke langit, mewarnai langit yang suram menjadi emas lagi. Itu adalah puncak dari kelas 8, niat pedang Haoyang. Klik, klik, klik. Di bawah pengaruh pedang, retakan segera muncul di alam lawan, dan Lin Yun mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pembalikan kemarahan Changlong. Alam Dao yang retak ditelan secara langsung,
dan tekanan tangan iblis raksasa segera berkurang dan meleleh sedikit, lalu Lin Yun mengulurkan tangannya dan mendorong. Bang! Petapa agung Suantian yang jatuh dari langit tercetak di depannya dengan telapak tangan ini seolah-olah dia sedang diantar ke pintunya. Domain Dao yang baru saja ditelan melonjak keluar, langsung menembus dadanya, dan sebuah lubang mengerikan muncul. Hati Sage Agung Fuguang tiba-tiba tenggelam, dan dia segera menyadari bahwa Lin Yun akan membunuhnya, dan dengan cepat berkata, hentikan dia. 3 orang suci besar Mingzong yang tersisa masing-masing bangkit di langit, mencoba menyelamatkan Suanting. Tapi Lin Yun terlalu cepat, dan dengan tamparan keras di tangannya, kepala Suanting terjepit dan meledak seperti lalat. Kemudian Lin Yun mendorong dengan kedua telapak tangannya, mengenai bahu tubuh tanpa kepala itu, dan tubuh lawan yang patah segera hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sumber suci yang sunyi. Sage Agung Suanting, yang belum mencapai alam keabadian, segera jatuh sepenuhnya. Ceritanya panjang, tapi semuanya terjadi dalam sekejap mata. Kulit kepala orang akan mati rasa setelah melihat cara seperti itu. Sampai saat itu, 3 orang suci agung yang jatuh dari langit hampir tidak dapat dibunuh, tetapi Lin Yun hanya mengangkat matanya dan melirik, membalikkan tangannya dan menggunakan payung matahari dan bulan Changlong untuk muncul. Hu ho ho! Di bawah desakan tubuh Dewa Naga, artefak suci tertinggi diarahkan oleh Lin Yunru saat dia melambaikannya, bintang Changlong tertinggi muncul tepat di luar langit. Ketiga orang itu menjadi pucat karena ketakutan dan tidak punya pilihan selain menghindar di udara. Turun. Lin Yun dengan mudah membuka payungnya, lalu menariknya dengan kuat, menyebabkan langit berguncang. 3 sosok jatuh tak terkendali, Lin Yunbao menutup payungnya, bang bang bang, dan 3 orang suci agung itu terlempar ke belakang seperti karung pasir. Fiuh. Tulang mereka hancur ketika jatuh ke tanah, dan mereka meraung nyaring. Mereka berguling-guling di tanah satu persatu, sama sekali tidak memiliki keagungan Sage Agung. Tapi dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Lin Yun menjentikkannya dengan lembut, dan gunung harta karun matahari dan bulan Changlong mulai berputar, terlihat sangat biasa, dan tidak sesantai artefak suci tertinggi. Kamu memiliki begitu banyak keterampilan unik, apakah kamu masih ingin memamerkannya? Fu Guang kecil. Lin Yun memandang pihak lain sambil tersenyum, kata-katanya sembrono dan penuh provokasi. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Fu Guang benar-benar kesal, dan begitu dia memikirkannya, dia bergegas ke Lin Yun, dan dia langsung menggunakan jalan suci Tai Chi tanpa ragu-ragu. Lin Yun mengangkat tangannya, membuka payung dan membiarkannya berputar di udara di atas kepalanya. 9 jiwa naga terbang keluar darinya dan melonjak naik turun di sekitar Lin Yun. Tapi cahaya Volta sangat kuat. Dengan kultivasinya yang menakutkan di puncak Sage Agung, dia mengedarkan jalan suci Tai Chi dan menghancurkan 9 jiwa naga dengan satu telapak tangan. Kekuatan yang berlebihan sekali lagi membuat orang melihat kekuatan jalan suci yang abadi. Tai Chi, aku juga bisa. Lin Yun tersenyum, bunga abadi bermekaran di belakangnya, dan pola Tai Chi yang lebih kompleks dari Volt muncul ke segala arah. Lin Yun mendorong keluar dengan satu telapak tangan, dan kedua penglihatan Tai Chi berevolusi secara terpisah. Tai Chi melahirkan 2 bentuk melahirkan 4 gambaran, dan 4 gambaran melahirkan Bagua. Alam 4 simbol Sage Agung Fuguang belum sepenuhnya berevolusi, dan Lin Yun masih mencapai tahap heksagram bawaan, dan kemudian berubah lagi, melahirkan 64 heksagram yang diperoleh. Ledakan. Petapa Agung Fuguang dengan paksa didorong menjauh dan mundur beberapa langkah. Melihat penglihatan yang rumit dan misterius, dia benar-benar bingung. Nyanyian langit dan bumi muncul pada saat yang tepat, dan dengan suara nyaring, berbagai bayangan emas yang megah muncul di sekitar puncak Cixiao. Mitos kontemporer lainnya. Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Lin Yun mengangkat alisnya dan tersenyum, yang mengejutkan Sage Agung Fuguang seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Dia tidak ditolak oleh Lin Yun, tapi sangat ketakutan. Bab 2422 bulan cerah akan bertahan selamanya, dan Sekte Pedang akan abadi. Sage Agung Fuguang benar-benar ketakutan. Dia tidak takut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Yun, tetapi oleh pencapaian Lin Yun di Tai Chi. Dia baru menyentuh ambang jalan suci Tai Chi 200 tahun yang lalu, dan kemudian dia membutuhkan 100 tahun lagi untuk menguasai jalan suci Tai Chi, dan akhirnya dia membutuhkan 100 tahun lagi untuk mencapai kondisinya saat ini. 300 tahun telah berlalu, tetapi Fu Guang tidak merasa waktu itu lama, malah dia sangat bersemangat, cukup puas, dan bahkan bangga karenanya. Karena jalan suci yang kekal terlalu kuat. Sebelum dia menguasai jalan suci abadi,
Tidak ada kesenjangan besar antara dia dan para pemimpin tanah suci lainnya, paling-paling dia sekuat Sage Agung Jueming. Namun di sisi lain, Lin Yun yang baru berusia 28 tahun telah menguasai jalan suci Tai Chi, dan pencapaiannya justru lebih tinggi darinya. Dia masih berada di ranah Liang Yi, namun pihak lain telah mencapai ranah 4 simbol dan Bagua, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Fu Guang menatap Lin Yun, wajahnya pucat. Su Ziao menguasai jalan suci kebenaran, tetapi dia tidak bereaksi banyak karena dia tidak tahu bagaimana melakukannya dan tidak mencurahkan waktu untuk itu. Namun dia benar-benar menghabiskan waktu dan upaya yang sungguh-sungguh di jalan suci Tai Chi, dan kepahitan di dalamnya tidak cukup untuk diapresiasi oleh orang luar. Mata Fu Guang menunjukkan kebencian, dia menatap Lin Yun dan mengertakkan gigi dan berkata, jalan surga benar-benar tidak adil. Kamu hanya memiliki 10 tahun latihan keras, bagaimana kamu bisa mengejarku yang memiliki 300 tahun untuk menyadari pencerahan? Mata Lin Yun berbinar dan dia berkata dengan marah, kamu berani mengatakan bahwa jalan surga tidak adil. Jika kamu mengatakan bahwa jalan surga tidak adil, ketika Yu Qingfeng membunuh 2 puncak sekte Pingjian dengan 1 pedang, menekan tuanku selama 3000 tahun, bagaimana dia bisa mengatakan kata tidak adil? Sekte pedangku hanyalah sekte super. Kamu dan 3 tanah suci berkumpul, dan lebih dari 20 orang suci agung mengepung sekte pedangku. Pernahkah kamu memikirkan tentang keadilan? Dewa tidak adil. Saya baru berusia 28 tahun, dan saya harus menanggung tekanan dari Anda dan orang lain untuk mengepung dan menekan Kunlun. Pernahkah Anda memikirkan apa yang saya hadapi? 10 tahun latihan keras, berapa banyak pertarungan hidup dan mati, berapa kali panik, berapa kali mempertaruhkan nyawa. Inikah yang harus saya tanggung di usia saya? Saya, Lin Yun, tidak pernah mengatakan bahwa jalan surga tidak adil. Fu Guang, dari mana Anda mendapatkan wajah yang mengatakan bahwa jalan surga tidak adil? Di mana Anda mendapatkan wajah itu? Mata Lin Yun tajam dan dia tidak bisa menahan emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun, semuanya meledak di tempat, dan suaranya bergetar. Orang-orang terdekat seperti Su Ziao, Ye Guhan, Jian Jingtian, Yao Guang dan Long Yun semuanya merasa sedih. Petapa Agung Jingchen, yang selalu merasa kasihan pada Lin Yun, meneteskan air mata, dia telah lama mengetahui bahwa anak ini berada di bawah tekanan yang tidak seharusnya dia tanggung. Ye Guhan memegang pedang dengan 5 jari dan cukup bersemangat. Wajah Jian Jingtian begitu muram sehingga penguasa tanah suci yang agung benar-benar mengatakan bahwa hukum surga tidak adil di depan Lin Yun. Su Ziao menoleh dan menatap Lin Yun, dia berlatih sutra hati putri kaisar, semakin dalam dia jatuh cinta, semakin sakit hatinya, tapi dia tidak pernah menyesalinya. Dia memahami keluhan Lin Yun dengan sangat baik, jadi dia datang, bahkan jika dia adalah musuh dunia, dia akan berdiri di sisi Lin Yun. Xiao Bingfeng duduk di kotak pedang Ziyuan, wajahnya menjadi pucat karena marah, dia menghabiskan waktu bersama Lin Yun siang dan malam, dan dia tahu lebih baik dari siapapun betapa penderitaan Lin Yun. Mengetahui berapa banyak yang harus dia bayar untuk masa kini, lelaki tua Fu Guang memberinya keberanian. Apakah dia berani pergi ke alam surgawi? Ketika Tian Xuanzi hampir dipukuli sampai mati dan bersembunyi di sekte Tiandao atas nama Ye Qingtian, meskipun hatinya sangat sedih, dia masih bisa berkata dengan lembut, kamu adalah burung phoenix, jangan menangis. Fu Guang mencibir, matanya bersinar, dan dia memiliki ide di benaknya, dan berkata dengan dingin, Tian Nyao, Wu Xuan, ikuti aku dan bunuh anak ini secara langsung. Jika anak ini tidak tersingkir, bahkan jika Yao Guang gagal mengatasi kesengsaraan, Jian Zong akan sama. Bangkitlah. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil tindakan dan merentangkan jarinya secara tiba-tiba. Ledakan. Pada titik tertentu, tanah ditutupi dengan pola suci matahari dan bulan membentuk karakter kuno yang jelas, dia membuka tangannya dan ingin menangkap Lin Yun. Tapi Lin Yun sudah waspada, saat kata-kata jelas itu muncul, payung naga hitam di atas kepalanya mulai berputar, dan 9 jiwa naga muncul lagi. Lalu dia meninju tanah. Tidak peduli seberapa dalam tingkat kultivasi lawan, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menarik Lin Yun kembali ke udara dengan perlindungan 9 naga. Mencari kematian, apakah kamu ingin menindas garis keturunan Yao Guangku agar tidak memiliki orang lain? Kemarahan melintas di mata Ye Guhan, dan Yuan Suci membangkitkan darahnya, dan dia langsung membunuh orang suci lainnya. Dia memiliki jalan suci luar angkasa, dan pedang ini ternyata sangat kuat, tetapi pedang itu masih diblokir oleh Sage Agung Jueming. Ayo kita lakukan bersama. 7 orang suci dari Gunung Hitam akan mendengarkan perintahku dan membentuk formasi pembunuh dewa kuno.
Sage Agung Jueming mendengus dingin, dan 7 orang bijak dari Gunung Hitam segera mengambil posisi mereka dan membentuk formasi yang menakutkan. Ada rumor sejak lama bahwa 7 orang suci Montenegro telah bergabung untuk membentuk formasi yang dapat memblokir kultivator di alam kekaisaran. Di antara ketujuh, Master Pedang Fuyu telah terluka, dan kekuatan formasi tidak boleh sebanding dengan puncaknya. Namun meski begitu, formasi tersebut langsung membalikkan situasi, memaksa Su Ziao, Master Pedang Tianxuan, dan Long Yun menghentikannya. Lakukan. Tuan Hantu dan orang bijak iblis bergabung lagi dan bergegas menuju satu sama lain. Ledakan. Platform Tao di Nuoda tiba-tiba mengalami kekacauan, dan lusinan orang suci agung memulai pertempuran yang mengerikan. Platform Tao yang awalnya luas sekarang tampak sangat kecil, dengan fluktuasi Sein Yuan yang menakutkan di setiap sudut. Orang suci agung lainnya tidak bisa mengendalikannya, jadi tidak perlu bersikap sopan padanya. Kita bertiga akan bergabung dan membunuhnya dengan cepat. Petapa Agung Fu Guang memimpin Wu Xuan dan Tian Yao dan mengejar Lin Yun yang memecahkan karakter cemerlang dan terbang ke udara. Untuk sementara waktu, kekuatan suci di puncak Cixiao melonjak ke langit, dan berbagai pemandangan menakjubkan terlihat jelas dalam jarak ribuan mil. Kami akhirnya mulai bertarung. Saya sudah lama menduga bahwa Sage Agung Fu Guang tidak bisa mematuhi aturan. Sebelumnya, dia ingin menekan Lin Yun sendirian, tapi sekarang dia benar-benar pembunuh. Siapa yang tidak takut dengan bakat mengubur Tuan Muda? Sudah lama beredar rumor bahwa dia tidak akan bisa dihentikan setelah dipromosikan ke alam suci. Sekarang sepertinya itu tidak salah sama sekali. Pencuri tua Fu Guang ini sangat tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu jika tidak? Pada awalnya, dia mengambil tanah suci lainnya dan ingin mendominasi hutan belantara kuno tetapi dihadang oleh Yao Guang. Pencuri tua ini memiliki hati yang buruk. Banyak biksu alam suci di luar sekte pedang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan ketika mereka melihat perang suci yang mengerikan ini. Murid sekte pedang, di mana kamu? Bantu aku membentuk formasi. Dalam suasana yang menakutkan, Mu Xuankong bangkit, melepaskan niat pedangnya, dan menunjuk ke langit dengan pedang di tengah deru angin. Cahaya pedang melesat ke langit, menyilaukan mata. Ada. Di luar puncak Cixiao, Ye Ziling dan lainnya, yang telah menyelesaikan pertempuran, tidak ragu-ragu melepaskan niat pedang mereka dan bergegas menuju Mu Xuankong. Tiba-tiba, 10.000 pedang kembali ke sekte tersebut, dan kekuatan pedang Mu Xuankong dipulihkan. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, darahnya mendidih, dan dia berkata dengan keras, bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Aku dan pedangku, kejayaannya bertahan selamanya. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pemakaman bunga dari hatinya, dan gelombang kekuatan pedang mengerikan lainnya meledak, dia tertawa, dan mengambil inisiatif untuk menyerang ketiga Sage Agung Fu Guang. Carilah kematian. Melihat bahwa dia tidak melarikan diri, Fu Guang menyeringai, dan pria itu segera menembakkan 9981 sinar telapak tangan ke udara. Setiap sinar telapak tangan mengandung kekuatan matahari dan bulan yang menakutkan. Yuan Sein tak terbatas adalah disuntikkan ke dalamnya, dan sinar telapak tangan keluar. Ruangan itu bergetar. Bantu aku dengan pemakaman bunga. Dengan jentikan pergelangan tangan Lin Yun, kekuatan suci tertinggi pemakaman bunga diaktifkan sepenuhnya, dengan cahaya dingin meluap dan cahaya redup berkedip-kedip, dengan kekuatan surga penguburan. Tianlong bantu aku. Lin Yun berteriak lagi, mengaktifkan teknik pedang Tianlong, dan cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi cakar Tianlong dan merobeknya. Ledakan. 91 sinar cahaya telapak tangan pecah di bawah cahaya pedang yang robek, membuat Fu Guang terlihat terkejut. Ini adalah gerakan membunuh tanpa pamrihnya, tetapi lawan benar-benar mematahkannya. Cahaya pedang terus mengebiri, Wu Xuan dan Tian Yao masing-masing mengambil tindakan, dan butuh banyak upaya untuk memotong akibatnya. Lin Yun sedang memegang pemakaman bunga, dan niat pedangnya tampak lebih menakutkan daripada milik Jian Jingtian, seolah-olah dia bisa menembus belenggu peringkat ke-8 kapan saja. Pemimpin Tanah Suci tidak lebih dari itu. Lin Yun berdiri di udara, menatap ketiga orang itu dengan tatapan tegas. Sebelum mereka bertiga terkejut, Lin Yun mengambil inisiatif untuk membunuhnya lagi. Tubuhnya menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Sage Agung Tianyao. Petapa Agung Tianyao tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati dan berbalik untuk memblokir pedang. Ledakan. Pada saat pedang saling beradu, Yuan Suci melonjak, telapak tangan Petapa Agung Tianyao mati rasa, dan dia tidak bisa memegang pedang di tangannya. Ilmu pedang macam apa ini?
Warna aneh muncul di matanya, dia sebenarnya memiliki kekuatan naga surgawi, itu saja, dia benar-benar memanggil naga Azure tertinggi Xingxiang. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih tersingkir. Lin Yun mengirim lawannya terbang dan bukannya mengejarnya, dia secara refleks menikamnya seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya. Ujung pedang suci tertinggi melonjak dari ujung pedangnya. Fu Guang, yang sedang bersiap untuk serangan diam-diam, terkejut, ketika dia melihat ujung pedang yang menakutkan, wajahnya berubah dengan liar dan dia mundur dengan gila. Niat pedang tingkat 8 cukup mengejutkan, tapi sekarang dengan berkah dari pedang suci tertinggi dan jalan suci Tai Chi, itu sudah cukup untuk menyakitinya. Lin Yun tersenyum dingin dan terus mengejar Sage Agung Tianyao. Petapa Agung Tianyao memegang pedangnya di depan, mengatupkan giginya dan memblokir pedangnya dengan susah payah. Dia memiliki niat pedang tingkat 8 yang sama, tetapi niat pedangnya tidak memiliki ujung pedang Lin Yun sama sekali. Bisakah kamu menghentikannya? Ekspresi Lin Yun tegas, dan pedangnya meraung dan melonjak seperti semburan abadi yang menghancurkan langit. Bang bang bang. Saat dia bernafas, ilmu pedang Tianlong terus menebas, Sage Agung Tianyao ditebas hingga dia hanya bisa menangkis dan mundur terus-menerus. Ketika 13 pedang naga langit selesai, pedang naga langit ditumpangkan bersama dengan kekuatan besar, langsung menjatuhkan lawan. Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya, berbalik dan menusuk dengan pedangnya lagi. Cahaya dingin di ujung pedang mekar seperti bintang, dan menusuk ke arah Sage Agung Fu Guang yang telah melakukan serangan diam-diam lagi. Kali ini, ujung pedang tidak hanya memiliki kekuatan pedang naga langit, tapi juga kekuatan Phoenix ilahi. Wajah Grid Sage Fu Guang sangat jelek. Dengan serangan pedang ini lagi, setiap kali dia berbalik dan mengayunkan pedang, dia menemukan kelemahan dalam tekniknya. Biarkan tujuan serangan diam-diamnya gagal. Apa masalahnya? Dengan metodeku, dia seharusnya tidak menyadarinya sama sekali. Kali ini Lin Yun tidak memberinya kesempatan untuk pergi dengan tenang, ujung pedangnya ditempatkan di antara alis lawan, dan dua bintang tertinggi Suzaku dan Changlong muncul di belakangnya pada saat yang bersamaan. Fu Guang sangat mudah tersinggung saat ini, dengan niat pedang Hao yang puncak kelas 8 menekan di antara alisnya, dan kedatangan dua bintang tertinggi, tidak ada seorang pun dalam suasana hati yang baik. Dia mundur lagi dan lagi, tapi akhirnya tidak punya cara untuk mundur, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan telapak tangan yang kejam. Pada saat yang sama, seberkas cahaya jari muncul dari segel di tangan kirinya dan melesat ke arah jantung Lin Yun. Tapi Lin Yun sepertinya sudah menduganya, pergelangan tangannya bergetar, dan Zhan Hua menariknya kembali untuk menghalangi cahaya jari yang fatal. Kemudian dia berbalik, serangan Lin Yun seperti kilat, dan ujung pedang pemakaman bunga seperti ujung tombak, menunjuk terus-menerus ke depan lawan. Sage Agung Fu Guang mencibir dan tidak menghindar sama sekali, membiarkan pedang menimpanya. Dentang, dentang, dentang. Dia dilindungi oleh kain suci katak hitam dan sama sekali tidak takut, bahkan dengan sengaja menjual kekurangannya untuk mengelabui Lin Yun. Namun saat berikutnya, ada lebih dari 30 lubang sebesar paku di kain suci Wuchan, dan darah terus berceceran dari lubang tersebut. Tidak hanya pakaian suci Wuchan yang tertusuk, tetapi seluruh tubuhnya juga terhempas oleh kekuatan pedang, dan matanya penuh kebingungan. Ups! Lin Yun tidak diam di tempatnya dan melompat mundur, membalikkan badan dan hanya menghindari serangan gabungan Tian Yao dan Wu Sun. Bang! Dengan serangan mereka berdua, sebuah kawah besar tercipta di platform Tao di puncak Cixiao yang telah diwarisi selama lebih dari 100.000 tahun. Pergi bersama-sama. Fu Guang, Tian Yao, dan Wu Sun sangat marah sehingga mereka masing-masing naik ke langit, menghalangi Lin Yun dengan kultivasi mereka di alam abadi, dan kemudian menekannya dengan paksa. Bajingan, tangkap kotak pedangnya. Tidak jauh dari situ, Xiao Bingfeng yang sedang bertarung sengit melihat mereka bertiga bergabung untuk menindas Lin Yun, dia menekan kekuatan pedangnya dan segera mendorong kotak pedang itu. Kotak pedang Ziyuan tiba dalam sekejap dan muncul di punggung Lin Yun dalam sekejap. Sebuah tali muncul dari dua bagian kotak pedang. Kunci tali itu berdekatan di dada Lin Yun, lalu disatukan dan diputar. 2 kali. Kotak pedang itu langsung aman. Di belakang Lin Yun. Mengenakan baju hijau dan membawa kotak pedang, inilah versi lengkap sang playboy. 4 pola ilahi tertinggi di kotak pedang segera mekar dengan cahaya, dan kesenjangan kultivasi antara Lin Yun dan ketiganya langsung dihaluskan. Lin Yun tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras, bulan yang cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Kekuatan pedang yang awalnya ditekan oleh ketiga orang itu meledak secara langsung, Lin Yun bangkit seperti bulan yang cerah dengan keanggunan yang menakjubkan, dan menembakkan 3 pedang ke udara.
Fiuh. Tianyao dan Wuxuan terhanyut di tempat, masing-masing mengeluarkan seteguk darah, dan tubuh mereka terhuyung-huyung dalam waktu yang lama, pada akhirnya mereka hanya bisa berlutut dengan satu kaki untuk menstabilkan tubuh mereka. Hanya Fu Guang yang mengandalkan jalan suci Tai Chi dan mundur 10 langkah, akhirnya menghilangkan kekuatan pedang sepenuhnya. Bab 2423 Dua bintang bersinar pada masa itu. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Kata-kata Lin Yun bergema di seluruh dunia, dan niat pedangnya luar biasa dan perkasa. Sepertinya dia akan menerobos belenggu kelas 8 kapan saja dan mengenai niat pedang kelas 9 legendaris yang merupakan yang tertinggi di surga dan bumi. Lin Yun mengenakan kemeja hijau, membawa kotak pedang di punggungnya dan memegang pemakaman bunga di tangannya, berdiri di kehampaan. Pada saat ini, cahaya pedangnya sangat terang, seolah-olah itu benar-benar bulan yang cerah, bersinar terang di 7 puncak utama dan 108 puncak luar dari sekte pedang. Di dunia, visi mistisnya menjadi lebih megah, dan berbagai suara suci dilantunkan terus-menerus, berubah menjadi himne terindah dan manis. Banyak orang suci agung dalam pertempuran tidak bisa tidak melihat ke belakang. Wajah orang suci agung dari sekte Suantian berubah dan mereka semua mundur. Mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa dalam pertempuran yang kacau ini, pihak mereka sendiri menderita kerugian besar yang tidak terduga. Hampir semua orang suci agung terluka, bahkan orang suci agung puncak di alam abadi telah kehilangan banyak vitalitas aslinya. Di sisi lain, di sisi sekte pedang, mereka bermandikan cahaya suci yang redup, dan tidak banyak orang yang terluka. Ini nampaknya sangat aneh. Faktanya, banyak orang suci agung yang tertarik dengan kekacauan ini tidak menyadari bahwa ketika perang dimulai, mereka berada di puncak yang sepi di luar puncak Cixiao. Ada seorang wanita misterius yang memainkan seruling bambu di puncak gunung, nadanya sepertinya melampaui suara Raja Suci, melampaui suara Kaisar, dan mencapai suara naga yang sangat langka. Catatan ini jatuh secara diam-diam pada orang bijak dari sekte pedang, dan tidak ada yang aneh tentangnya ketika dia berada di tengah pertempuran sengit. Saya hanya merasa hati saya penuh dengan semangat juang, dan saya sangat ahli dalam semua jenis seni bela diri. Saya tidak menyadari sama sekali bahwa gulungan astrologi dan visi seni bela diri saya menjadi lebih kuat dari biasanya dengan berkah ini. Setelah menyerah pada saat ini, suara seruling tiba-tiba berhenti dan menghilang ke dalam asap, sehingga jejaknya tidak dapat dibedakan. Formasi pembunuh dewa kuno tidak bisa menekan lawan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Fuyu terluka, formasi pembunuh dewa kuno ini dapat dengan mudah menghancurkan Sage Agung tanpa menyakitinya sama sekali. Apa-apaan ini? The Great Sage Jueming melihat sekilas dan menemukan bahwa pihaknya telah menderita kerugian besar, dan hampir semua pihak sekte pedang mengalami luka ringan yang tidak menyakitkan. Lin Yun jatuh dengan kotak pedang layang-layang ungu di punggungnya, dan wow, saat dia mendarat, cahaya pedang di tubuhnya tiba-tiba menyebar ke segala arah seperti cahaya bulan. Ledakan. Begitu dia mendarat, Sage Agung Fu Guang naik ke udara dan muncul di depan Lin Yun seolah-olah sedang berteleportasi, dia mengangkat tangannya dan menekan dengan telapak tangannya. Itu adalah teknik terlarang Mingzong, tangan surgawi iblis matahari dan bulan. Ekspresi Lin Yun tidak berubah, dia tidak takut pada lawan sebelumnya ketika dia tidak membawa kotak pedang di punggungnya, sekarang dia membawa kotak pedang layang-layang ungu, dia tidak takut sama sekali. Dentang. Ujung pedang menyentuh telapak tangan lawan, dan kekuatan pedang di tubuhnya terangkat, menghalangi tangan hitam raksasa lawan yang jatuh dari langit. Tubuh Fana berani melawan pemakaman bunga. Mata Lin Yun bersinar dengan tajam, dan tangan kanannya yang memegang pedang tiba-tiba terlepas, lalu berubah menjadi telapak tangan dan mendorongnya ke gagang pedang pemakaman bunga. Ledakan. Pemakaman bunga sedang mekar sempurna, dan kekuatan pedang suci tertinggi yang dulunya hanya milik Kaisar Selatan kini dia sah. Dengan letupan, pedang itu menembus telapak tangan lawan, dan pedang itu menusuk dengan mulus. Lin Yun menggenggam gagang pedangnya lagi, membalikkan punggungnya, dan dengan keras, tangan kanan Fu Guang meledak. Teknik terlarang tangan surgawi iblis bulan matahari runtuh. Tubuh Fu Guang langsung terlempar, dan para orang suci agung lainnya menghindar karena takut terpengaruh. Untuk sementara waktu, Jian Zong menjadi sangat kuat dan semua orang bertepuk tangan. Fu Guang, kamu telah melancarkan serangan diam-diam beberapa kali, bukankah kamu mendapat pelajaran? Jian Jingtian memandang pihak lain dengan jijik. Fiuh. Fu Guang menjerit dan memuntahkan darah. Tubuhnya yang abadi tidak mampu menumbuhkan lengannya dengan cepat. Niat pedang yang melekat di dalamnya membuatnya menderita tanpa henti, terus-menerus menghancurkan vitalitas aslinya.
Melihat Tian Yao dan Wuxuan, kedua tempat suci ini nyaris tidak berdiri, tetapi wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Pada pandangan pertama, sepertinya dia diam-diam menjalankan aturan jalan suci, menekan niat pedang puncak kelas 8 di tubuhnya. The Great Sage Jueming melihatnya sekilas, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan keputusasaan. Ini sudah berakhir. Semuanya hilang. Bersiaplah untuk menyelinap pergi. Begitu Sage Agung Jueming mengangkat kepalanya, dia melihat saudaranya. Mereka semua memandangnya dan memikirkannya. Jika kamu pergi sekarang, semua keluhan dan keluhan masih harus didiskusikan. Jika kamu tidak pergi, kamu akan bertarung sampai mati denganku, Sekte Pedang. Mu Xuankong melangkah maju sebagai kepala sekolah, memandang sekelompok orang di seberangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Sekte Pedang memiliki keunggulan saat ini, kedua belah pihak adalah orang suci yang hebat. Jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, tidak mungkin mereka bisa mengakhiri pertempuran sebelum gelap. Setelah sekian lama, saya tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Jian Jingtian mengangkat matanya dan berkata, pergi sekarang. Saya tidak akan menimbulkan masalah apapun kepada Anda dalam 100 tahun, dan saya tidak akan pernah membantai keturunan Anda. Sambil berbicara, Ye Guhan, Master Pedang Tian Xuan, dan yang lainnya semuanya melangkah maju dan menekan ke depan, membuat lawan kewalahan dengan momentum mereka. Hahaha, Jian Jingtian, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi amarahku tidak berubah sama sekali. Yao Guang tidak memberitahumu, sebagai seorang kultivator pedang, dia membunuh terlalu banyak, jadi dia tidak akan melakukannya bisa menjadi seorang kaisar. Pada saat ini, tawa hangat terdengar. Ledakan. Hanya 9 hari lagi, seberkas cahaya jatuh seperti bintang jatuh. Ketika cahaya menghilang, sesosok tubuh berjalan keluar. Sosok itu memiliki rambut emas panjang yang sedikit melengkung. Dia berpakaian putih, dengan bunga-bunga aneh bermekaran di bahu kanannya. Wajahnya seperti batu giok putih, dan dia setampan seorang iblis. Siapa lagi kalau bukan Tian Xuanzi? Semua orang menjadi pucat karena terkejut, ekspresi Jian Zong menjadi serius, dan ekspresi kekhawatiran melintas di matanya. Apakah pertarungan antara Tian Xuanzi dan Phoenix Ilahi Lord sudah berakhir? Bagaimana dengan Guru Suci Phoenix Ilahi? Temui Dewa Suci. Ekspresi wajah Sage Agung Jueming dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka segera sangat gembira dan dengan cepat membungkuk memberi hormat. Tian Xuanzi tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan menepuk Fu Guang. Bang! Niat pedang kelas 8 yang tersisa di tubuhnya segera dilepaskan dari pori-porinya, dan tangan kanannya yang patah tumbuh dengan cepat. Kemudian dengan dua jentikan jarinya, semua pedang yang ada di tubuh Tian Yao dan Wuxun diusir, dan wajah mereka langsung berubah kemerahan. Sage Agung Fu Guang dengan cepat mengucapkan terima kasih dan mengembalikan perintah Kaisar Naga ke pihak lain. Ledakan. Aliran cahaya lain jatuh dari langit, itu adalah Holy Lord of the Phoenix Ilahi, dia terluka, ekspresinya sangat lemah, dan tubuhnya redup dan tidak memiliki cahaya suci. Sikap Holy Lord di masa lalu telah lama menghilang. Anda dapat mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah antara dia dan Tian Xuanzi secara sekilas. Ya Tuhan! Ye Guhan dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa dan merawat luka-luka Holy Lord Phoenix Ilahi. Maaf, aku tidak memblokirnya. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum pahit, dengan ekspresi bersalah dan keengganan di wajahnya. Lin Yun melangkah maju, memegang tangan kanan lawan, dan mengaktifkan tulang ilahi Qinglong untuk menyuntikkan Ki Suci Qinglong ke tubuh lawan. Holy Lord Phoenix Ilahi menghentikannya dan berkata, tubuhku masih utuh, tetapi sumber Dao telah dihancurkan. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa dia dalam masalah besar. Petapa Agung Xuantian, tak terkalahkan di zaman kuno. Petapa Agung Xuantian, tak terkalahkan di zaman kuno. Sementara wajah semua orang di Jianzong serius, moral Xuantianzong meningkat pesat, dan suara tak terkalahkan tidak terdengar. Tian Xuanzi tersenyum ringan, lalu berbaring dengan tangan terentang dan badan menghadap ke belakang. Ledakan. Naga ungu emas itu meraung di kejauhan dan menangkap Tian Xuanzi saat dia berbaring. Tangan Tian Xuanzi yang terulur memeluk kucing Jiuli yang melompat. Dia mengalihkan pandangannya, pertama-tama melihat jauh ke dalam sekte pedang, di mana cahaya pedang membuat orang ketakutan. Cahaya pedang menyelimutinya, dipenuhi dengan kekuatan surga yang menakutkan, dan mengandung aura kehancuran. Tempat itu sudah menjadi area terlarang, dan siapapun yang bukan ahli setingkat kaisar pasti akan mati jika memasukinya. Melihat sekte pedang, pembuluh darah suci telah dihancurkan, gerbang gunung telah diinjak-injak sepenuhnya, dan kesengsaraan Yao Guang pasti akan terpengaruh sampai batas tertentu.
Namun, puncak utamanya masih ada, dan energi suci yang dibutuhkan Yao Guang untuk mengatasi malapetaka masih kurang. Saya bukan orang yang haus darah. Mohon minggir dan biarkan saya melihat Yao Guang selamat dari kesengsaraan. Kursi naga emas ungu melayang di udara. Tian Xuanzi memandang Ye Guhan dan yang lainnya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan bahkan senyum lembut di wajah tampannya. Sulit untuk mengasosiasikan orang seperti itu dengan orang yang kejam dan keji. Ini adalah sekte pedang, kamulah yang harus pergi. Jian Jingtian meraung dengan marah, lalu mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Niat pedang Hao yang begitu terang sehingga mereka yang terkena ujung tajamnya tidak bisa membuka matanya. Ekspresi Lin Yun berubah menjadi kaku. Saat dia hendak melangkah keluar, Ye Guhan menamparkan bahunya dengan keras. Keduanya saling memandang, dan Ye Guhan tersenyum dan berkata, "Kakak laki-laki masih di sini." Lin Yun menggigit bibirnya, hatinya terasa hangat dan matanya sedikit lembab. Dia tidak pernah memikirkan ketidakadilan di surga seperti yang dipikirkan Fu Guang. Dia telah menderita banyak keluhan, tetapi dia juga tahu bahwa dia juga disakiti oleh banyak orang. Tuan Yao Guang mencintainya, kedua istri majikan mencintainya, dan kakak laki-lakinya juga mencintainya. Su Ziao tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya memegang tangannya erat-erat. Biarkan dia datang. Tian Xuanzi menghentikan yang lain untuk mengambil tindakan. Dengan jentikan jarinya, suara mendengung terdengar dari belakang kursi naga, dan pedang suci terbang keluar dari sana. Pedang suci itu berubah menjadi naga putih, dan dengan keras, pedang itu memblokir pedang tajam Jingtian. Suara mendesing. Ada suara keras di langit, dan Long Yun, Tian Xuan, Jing Chen, Ye Guhan, sage agung dari klan monster, dan Tuan Hantu masing-masing mengambil tindakan, berencana untuk mengepung Tian Xuanzi. Mereka semua berada pada level sage agung, dan mereka semua adalah orang-orang luar biasa, tidak sebanding dengan sage agung biasa. Tidak sulit untuk bertarung 1 lawan 2 di ranah yang sama, monster seperti Ye Guhan bahkan bisa bertarung lintas alam untuk bertarung 1 lawan 3. Seng Wei yang bergabung sekarang dapat dikatakan menghancurkan dunia, dan seluruh puncak Cixiao gemetar. Tian Xuanzi membelai kucing itu dengan tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya, dengan ekspresi tenang dan pucat. Hanya ada seruan pedang yang nyaring, dan 6 pedang suci di belakang tahta naga meraung ke udara. Masing-masing pedang suci berevolusi menjadi naga dewa. Dalam sekejap, petapa agung Tian Xuan dan yang lainnya terkejut dan mundur beberapa langkah. Dentang, dentang, dentang. Di platform Tao Puncak Cixiao, seekor naga meraung sejenak, dan cahaya pedang menstimulasi. 7 pedang suci naga dengan mudah memblokir Tuan Hantu dan yang lainnya, memaksa beberapa orang untuk melawan. Dan Tian Xuanzi, yang duduk di singgasana naga, bahkan belum benar-benar mengambil tindakan. Petapa agung Xuan Tian, tak terkalahkan di zaman kuno. Kekuatan seperti itu mengejutkan semua biksu di dalam dan di luar sekte pedang. Jika kamu tidak meninggalkan kerajaan, siapa yang bisa bersaing denganmu? Banyak biksu suci di alam kuno yang melihat pemandangan ini terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tian Xuanzi. Klik. Di platform Tao, Ye Guhan mengibaskan pedang suci naga emas. Ekspresi tekad melintas di matanya, dan dia melihat ke depan. Tian Xuanzi memandang Ye Guhan dengan ekspresi rumit. Bintang kembar yang saat itu terkenal di seluruh dunia, keduanya yang pernah menjadi sahabat, akhirnya sampai pada titik di mana mereka menghunus pedang dan saling berhadapan. Sepertinya aku selalu mengambil jalan yang salah. Tian Xuanzi tersenyum pahit di dalam hatinya, dan mengulurkan tangan untuk memegang pedang suci naga emas yang dihempaskan oleh lawannya. Ada ekspresi kesedihan yang tak terselubung di wajahnya yang tampan dan tanpa celah. Tian Xuanzi, kataku, jika kamu berani datang ke Jianzhong, aku akan membunuhmu. Ye Guhan memegang pedang suci di tangannya, dan pedang itu menunjuk langsung ke Tian Xuanzi di singgasana naga emas ungu. Bab 2424 mengubur surga, surga Tian Xuanzi. Kedua bintang itu dulu bersinar terang, tapi sekarang mereka saling bertarung. Ye Guhan mengarahkan pedangnya ke Tian Xuanzi dengan ekspresi tegas, wajahnya sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebaliknya, Tian Xuanzi memegang pedang suci naga emas dengan santai, dengan ekspresi santai, dan tidak dapat melihat terlalu banyak fluktuasi emosi. Mengambil tindakan. Tian Xuanzi tidak berbicara omong kosong, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan menarikan bunga pedang sesuka hati. Keduanya segera bertarung bersama, dan yang mengejutkan semua orang, mereka berdua menggunakan kanon pedang Taixuan, teknik pedang yang diwarisi dari sekte pedang. Ye Guhan dalam posisi menyerang, sedangkan Tian Xuanzi dalam posisi bertahan,
pertahanannya santai dan bebas, seperti melihat bunga dan mengagumi bulan. Sebagai perbandingan, pedang Ye Guhan jauh lebih kuat, tapi tidak bisa melukai Tian Xuanzi sama sekali. Yang lebih luar biasa lagi adalah kode pedang Taixuan milik Tian Xuanzi tampaknya lebih kuat dari Ye Guhan. Siapa sangka kanon pedang Taixuan milik Tian Xuanzi akan lebih kuat dari milik Ye Guhan. Ini benar-benar sebuah tamparan di wajah. Guru suci mempermalukan Yao Guang dengan menggunakan panduan pedang ini. Pencapaian guru suci dalam ilmu pedang sebenarnya sangat tinggi, dan dia memiliki gaya Yu Qingfeng saat itu. Yang lain tidak tahu apa yang dipikirkan Tian Xuanzi, mereka hanya merasa bahwa tindakan Tian Xuanzi memiliki makna yang dalam, bahwa dia ingin mempermalukan Yao Guang. Kulit Lin Yun sedikit berubah, dan rasa dingin muncul di matanya. Lin Yun, jangan bergerak dulu, dengarkan aku. Pada saat ini, Lin Yun mendengar pesan dari Dewa Suci Phoenix Ilahi, dan ekspresi Lin Yun segera menjadi serius. Yang mulia, tolong bicara. Lin Yun menahan niat membunuhnya dan dengan cepat mengirim pesan untuk membalas. Metode utama Tian Xuanzi adalah kanon pedang Taixuan dan kanon pedang Xuan Tian. Kanon pedang Taixuan miliknya telah dikembangkan hingga mencapai puncak. Meskipun ada dua puncak yang hilang, dia telah menggunakan metode lain untuk menyelesaikannya. Anda dapat berhati-hatilah. Adapun Xuan Tian Baojian miliknya, dia telah menyelesaikannya sepenuhnya. Tidak hanya itu, dia juga telah mengembangkan alam semesta Xuan. Ini sungguh luar biasa. Bahkan orang kuat kuno yang menciptakan teknik ini belum berhasil mengolahnya. Ini hanya sebuah teori. Sebuah dunia yang hanya ada di dunia. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kedua teknik ini. Untungnya, dia baru saja bergabung, dan dia belum berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Yun terkejut saat mendengar kata-kata Holy Lord Phoenix Ilahi, tapi dia tidak terlalu terkejut. Kode pedang Taixuan diberikan kepada pihak lain oleh kakak laki-laki tertua. Dengan izin dari tuannya, kakak laki-laki tertua juga menerima cermin harta karun Xuan Tian. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, keduanya pernah membahas integrasi dua besar seni bela diri. Pencapaiannya dalam tata ruang juga sangat mengesankan. Dia bisa bersaing dengan tata ruangku tanpa ketinggalan. Tapi yang fatal adalah dia harus memiliki harta yang memungkinkan dia untuk berubah antara kenyataan dan kenyataan. Awalnya aku mengira dia telah mengembangkan jalan suci luar angkasa ke ranah gerbang legendaris menuju dunia virtual, tapi sekarang aku bisa pastikan bahwa bukan itu masalahnya. Seharusnya dengan bantuan harta rahasia, efek serupa dapat dicapai. Setelah harta rahasia ini diaktifkan, hanya akan meninggalkan bayangan di dunia nyata. Setiap gerakan membunuh yang kamu lakukan tidak akan efektif jika jatuh ke dalam bayangan. Satu-satunya kelemahan adalah adanya kesenjangan dalam konversi antara kenyataan dan kenyataan. Jika Anda benar-benar memiliki sarana untuk membunuhnya di dunia luar, Anda harus memanfaatkan celah ini di sini, jika tidak, metode apapun tidak akan berguna. Lin Yun tiba-tiba terkejut. Dia sekarang memiliki dua cara untuk melukai serius atau bahkan menghancurkan sumber Tian Xuanzi, salah satunya adalah kuali naga Azure ilahi yang masih ada di Tian Huang. Alasan lainnya adalah sebelum dia pergi, Master Pedang Ziyuan memberinya teknik rahasia membunuh dewa. Ketika Master Pedang Ziyuan membunuh para dewa, dia telah mengumpulkan ketujuh simbol dewa tertinggi, dan tingkat kultivasinya sendiri juga berada di puncak Sage Agung. Lin Yun secara alami lebih rendah dibandingkan dengan dia, tetapi saat ini Tian Xuanzi tidak ada bandingannya dengan para dewa. 4 pola dewa tertinggi di kotak pedang sudah cukup untuk melukai lawan dengan parah. Informasi dari Phoenix Ilahi Holy Master sangat penting. Jika pihak lain tidak mengingatkannya, dua jurus pamungkasnya mungkin sia-sia. Celah ini sulit dideteksi, dan juga sulit untuk menangkapnya begitu Anda menyadarinya. Saya menggunakan jalan waktu suci untuk menangkap peluang, dan saya menggunakan teknik terlarang Phoenix Suci untuk menyakitinya. Sumber prinsip saya rusak parah, tetapi sumber prinsipnya pasti juga rusak. Sekarang dia memiliki setidaknya 50% dari kekuatan tempur puncaknya. Segera setelah itu, Holy Lord Phoenix Ilahi memberi Lin Yun informasi penting lainnya. Tian Xuanzi tidak terluka seperti yang terlihat. Dia hanya bisa mengerahkan 50% dari kekuatannya sekarang. Jika musuhnya lunak, dia hanya bisa mencapai 60% dari kekuatan tempurnya. Senior, jika kamu hanya bisa mengerahkan 50% dari kekuatanmu, bagaimana kamu membandingkannya dengan 3 Raja Suci? Kami bertiga bekerja sama tidak dapat mengalahkan 50 gerakanku. Lin Yun langsung terdiam. Holy Lord Phoenix Ilahi dan Tian Xuanzi adalah satu-satunya makhluk di puncak Great Sage.
Bahkan jika hanya 50% dari kekuatan yang tersisa, itu sudah cukup untuk dengan mudah mengalahkan para pemimpin Tanah Suci seperti Tiga Tanah Suci. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini juga bisa dimengerti. Lin Yun dan Su Xiao adalah satu-satunya mitos jenius di kalangan anak muda di 3000 alam saat ini. Saya akan memberanikan diri untuk bertanya, bukankah Tian Xuanzi memiliki kesempatan untuk membunuh guru suci? Lin Yun bertanya dengan ragu. Dia punya kesempatan, tapi dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Dia mengatakan bahwa di masa depan, jalan menuju surga akan disusun kembali, dan saya tidak hanya bisa menjadi seorang kaisar, tetapi juga mencapai alam dewa. Saya, Tian Xuanzi, tidak dapat menanggung dosa seperti itu. Ya Tuhan, mohon hiduplah dengan baik. Holy Lord Phoenix Ilahi mengatakan yang sebenarnya. Lin Yun terdiam sesaat, tapi dia menjadi semakin marah. Jika dia bisa begitu toleran terhadap Holy Lord Phoenix Ilahi, mengapa dia tidak bisa melepaskan tuannya? Tian Xuanzi tidak pernah meninggalkan kursi naga emas ungu. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Su Xiao, yang sedang menatap Tian Xuanzi, tiba-tiba berkata. Lin Yundao, dia terluka. Oh. Mata Su Xiao sedikit menyipit, dan kemudian Lin Yun dengan singkat merangkum kata-kata Holy Lord Phoenix Ilahi dan menyampaikannya kepada Su Xiao. Tian Xuanzi dan Ye Guhan sekarang bertarung dengan Xuan Tian Baojian pada saat ini, Grid Sage Jueming dan yang lainnya sangat terkejut. Ye Guhan sebenarnya mengenal Xuan Tian Baojian, kecuali Xuan Universe yang belum menguasainya, pencapaiannya tidak kalah dengan Tian Xuanzi. Banyak orang yang sangat menyadari bahwa hubungan keduanya tidaklah buruk. Jika kamu ingin berlatih Xuan Universe, kamu harus memiliki hati yang tulus. Ye Guhan, hatimu tidak cukup tulus. Tian Xuanzi, yang sedang duduk di kursi naga emas ungu, tersenyum ringan dan dengan mudah memukul mundur Ye Guhan dengan pedang di tangannya. Pada saat ini, Master Pedang Tian Xuan, Jian Jingtian dan lainnya juga menghempaskan pedang suci klan naga, dan masing-masing menyerang Tian Xuanzi. Bagus sekali, biarkan aku melihat apakah ada bakat lain di alam sage agung selain Holy Lord Phoenix Ilahi. Tian Xuanzi menghadapi 1 lawan 7, dengan ekspresi santai dan puas di wajahnya. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah meninggalkan kursi naga ungu emas. Kadang-kadang, dia naik ke langit dan berada di dalam kursi naga ungu emas. Setelah 100 gerakan lagi, Tian Xuanzi mengulurkan tangannya dan menjentikkan pedang suci naga emas di tangannya ke belakang tahta naga, dan pedang suci lainnya juga kembali ke tempatnya satu per satu. Dentang, dentang, dentang. 7 pedang suci kembali ke kursi naga emas ungu saat berikutnya, kursi naga emas ungu meledak dengan kekuatan naga yang sepertinya mampu menekan langit, memaksa Master Pedang Tian Xuan dan yang lainnya tidak bisa mendekat. Kemudian dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan meluncurkan gerakan pembunuhan tertinggi Xuan Universe, dan langit berbintang yang luas di belakangnya sepertinya telah ditembus. Dia jelas-jelas berdiri di atas tahta naga, tapi rasanya seperti dia sedang menghadap ke seluruh wilayah Kunlun. 7 roda bulan berputar bersama, dan dia mendorong keluar dengan satu telapak tangan saat cahaya telapak tangan meledak, itu seperti alam semesta mekar di telapak tangannya. Ledakan. Ye Guhan dan yang lainnya masing-masing memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur dengan wajah pucat. Mereka menatap Tian Xuanzi dengan mata putus asa. Terlalu kuat. Alam semesta Xuan ini jelas sebanding dengan keberadaan seni bela diri tingkat dewa. Terlihat jelas. Tian Xuanzi tersenyum pada Ye Guhan, lalu matanya tertuju pada Lin Yun di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Pemakaman Bunga, Yao Guang menyelamatkanmu di medan perang Tianhuang, Tianyu si Ye Guhan menyelamatkanmu, aku tidak tahu siapa bisakah menyelamatkanmu kali ini. Tetaplah bersamaku dan saksikan Yao Guang selamat dari kesengsaraan bersamaku. Tian Xuanzi bangkit dan jatuh, meraih bagian atas kepala Lin Yun, mengulurkan tangannya dan meraihnya. Lin Yun sudah bersiap dengan baik saat pihak lain berbicara, dia meninggalkan sisi Su Xiao dan nyaris menghindari pukulan itu. Melarikan diri begitu cepat. Tian Xuanzi mengabaikan Su Xiao di sampingnya, mengangkat matanya, tersenyum, dan meraih Lin Yun dari udara. Ledakan. Seluruh ruangan terguncang oleh genggamannya yang lembut, dan distorsi ruang melonjak ke arah telapak tangannya seperti celah. Lin Yun mendapati dirinya tidak dapat bergerak begitu dia mendarat. Pada saat kritis, suara seruling yang sempat terhenti terdengar kembali. Notasi musik yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar 9 warna cahaya keberuntungan, jatuh dari langit dan terjalin di tubuh Lin Yun. Tubuh Lin Yun bersinar terang, menghalangi sebagian kekuatan ruang untuknya. Suara mendesing.
Lin Yun mengambil kesempatan ini untuk membebaskan diri dan dengan cepat melihat ke kejauhan. Di puncak gunung, Mu Sueling memegang seruling bambu dan memainkan suara naga. Penatua suci. Lin Yun sedikit terkejut. Dia tidak hanya terkejut dengan penampilan Mu Sueling, tetapi dia bahkan lebih terkejut lagi karena dia memainkan lagu bulu berwarna-warni dan dia sedang menenun pakaian peri 9 warna di Lin Yun. Ups. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan hati-hati, Tian Xuanzi telah memaksanya. Lin Yun melambaikan pemakaman bunga, dan keterampilan pedang naga dan phoenix langsung ditampilkan. Dentang, dentang, dentang. Tapi Tian Xuanzi mampu mematahkan setiap pedang yang dia gunakan, dan dia mampu mematahkan setiap pedang yang dia gunakan, memaksa Lin Yun mundur terus-menerus. Ilmu pedang itu bagus, tapi masih agak kasar. Aku baru menyadarinya belum lama ini, kan? Tian Xuanzi tersenyum santai. Bang! Setelah 10 gerakan, teknik pedang naga dan phoenix benar-benar dipatahkan oleh Tian Xuanzi, dan semua hantu naga dan phoenix yang terjerat pada pedang itu tersebar. Lin Yun memuntahkan darah dan mundur beberapa langkah. Tapi sinar cahaya 9 warna yang jatuh terus-menerus dari langit menahannya tanpa terlihat, dan dia berdiri kokoh setelah 10 langkah. Itu tidak cukup. Dengan kekuatan kecil ini, bagaimana kita bisa membantu Yao Guang mengatasi bencana dan membangun kembali jalan menuju surga? Tian Xuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak cukup kuat, matilah. Dia melambai dengan satu tangan, dan 7 pedang suci di singgasana naga ungu emas bangkit, masing-masing mengeluarkan suara pedang yang mengejutkan, seperti 9 naga yang mengaum ke arahnya. Klik, klik, klik. Kemanapun pedang suci lewat, kekosongan terus ditembus, dan kekuatannya sangat menakutkan. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, tubuh ilahi tertinggi harus langsung dicabik-cabik. Adik kecil. Ye Guhan dan yang lainnya sangat panik, tapi mereka semua terluka parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat kritis, di belakang Lin Yun, 8 gulungan digulung dari atas ke bawah, dan 8 roh jahat muncul satu persatu, kemudian gulungan itu disatukan, dan sebuah pedang digantung di galaksi alam semesta. 8 kejahatan dari zaman kuno, dikuburkan ke surga dengan satu pedang. Astrologi pemakaman milik Lin Yun berkembang sepenuhnya pada saat ini, dan kekuatan astrologi yang menakutkan mengejutkan semua orang. Berdengung. Pemakaman bunga di tangan Lin Yun juga ada pada saat ini, sepenuhnya menampilkan kekuatan pedang suci tertinggi, dan sepenuhnya melepaskan kekuatan bintang langit pemakaman. Zhang Hua mengayunkan pedangnya, dan melihat percikan api bersinar terang seperti matahari, dan ketujuh pedang suci klan naga terlempar. Klik, klik, klik. Semua pedang suci klan naga jatuh ke tanah, ujung pedang memasuki platform Tao 2 inci, dan pedang itu terus bergetar. Jue Ming, Fu Guang dan yang lainnya menarik napas, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Terutama Fu Guang, dia sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa, Lin Yun justru menyembunyikan tangannya saat melawannya. Astrologi tertinggi macam apa ini? Belum pernah melihatnya. Itu bukan astrologi tertinggi miliknya, kan? Monster macam apa anak ini? Semua orang bijak tidak percaya bahwa memahami astrologi tertinggi itu cukup sulit. Mereka menciptakan astrologi tertinggi mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar di masa paling gemilang Kunlun. Tian Xuanzi berkata dengan penuh emosi, seperti yang diharapkan dari orang yang membuat Yu Qingfeng bersedia mengambil tindakan. Dia memang luar biasa. Siapa nama bintang ini? Lin Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang ke pihak lain dan berkata dengan tenang, Zhang Tian, Langit Tian Xuanzi. N. Bab 2425 Kemuliaan yang tak tertandingi terkadang berakhir. Surga Tian Xuanzi. Tian Xuanzi tersenyum bukannya marah dan berkata, jika ini benar, maka saya merasa sangat tersanjung. Bintang tertinggi yang unik ini akan terkenal selamanya, dan nama saya juga akan tersebar. Lin Yun, saya harus berterima kasih kepada Anda. Lin Yun tertegun sejenak, lalu berkata, itu hanya kata-kata marah, tapi kamu akan memberi dirimu emas. Bintang tertinggi ini tidak ada hubungannya denganmu. Sayang sekali. Izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat. Tian Xuanzi tergantung di udara, kakinya tidak menyentuh tanah, dan dia hanya melayang di depan Lin Yun seperti daun yang jatuh. Sosok Lin Yun berkedip-kedip, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, mengelilingi Tian Xuanzi dengan berbagai teknik pedang. Jurus pedang dari setiap bayangan berbeda, masing-masing memiliki konsepsi artistiknya sendiri, dan setiap pedang memiliki keunggulan yang fatal. Setelah Zhang Tian Xingxiang dikorbankan, kekuatan pedang Zhan Hua mencapai batasnya, dan setiap pedang memiliki kekuatan yang menakutkan.
Tian Xuanzi tidak tergesa-gesa, dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan mengepakkan tangan kanannya sesuka hati saat tubuhnya berubah. Bang bang bang. Setiap kali cahaya pedang disambar, dia akan dikalahkan. Pedang Lin Yun awalnya sangat cepat, begitu cepat hingga menyilaukan. Namun setelah Tian Xuanzi mengambil tindakan, gerakan pedang ini menjadi lebih lambat, memungkinkan orang untuk melihat dengan jelas. Antara kecepatan dan kelambatan, nampaknya cukup aneh, namun sangat harmonis. Setelah puluhan gerakan, tubuh Tian Xuanzi berbalik mengikuti angin, dan dia tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan, dan berbagai teknik telapak tangan jatuh di sekitar Lin Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dan pedangnya melambat. Cahaya telapak tangan yang terang dan penuh badai muncul di bidang penglihatan semua orang seperti pemandangan yang membeku. Banyak orang suci agung di tahap pencerahan tercengang dan ekspresi mereka berubah drastis. Gunakan cepat untuk melawan lambat, gunakan lambat untuk bertarung cepat. Apakah kedua orang ini adalah Lin Yun atau Tian Xuanzi? Rahasia seni bela diri mereka bebas dari belenggu pangkat, dan mereka telah menyentuh perubahan ruang dan waktu. Tian Xuanzi memiliki pencapaian ini, tidak mengherankan jika Lin Yun juga memiliki pencapaian ini. Segera, sosok Lin Yun dan Tian Xuanzi menjadi kabur, dan ruang di area itu mulai berputar, yang satu adalah jalan suci luar angkasa dan yang lainnya adalah jalan suci Tai Chi. Keduanya bersaing satu sama lain di jalan. Dengan restu dari dua bintang tertinggi, perlindungan payung matahari dan bulan Changlong, dan pakaian peri 9 warna yang ditenun oleh suara naga, Lin Yun memblokir kekuatan suci lawan. Tepat ketika semua orang terganggu, tangan kiri Tian Xuanzi yang tersembunyi di belakang tiba-tiba terulur, dan dengan keras, pemakaman bunga terbang menjauh. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mendengus. Tian Xuanzi mencibir dan segera mendorong ke depan, mengangkat tangannya untuk menangkap Lin Yun. Tapi begitu dia mengambil tindakan, dia merasa ada yang tidak beres. Lin Yun terlalu tenang. Seperti yang diharapkan. Lin Yun mencondongkan tubuh ke depan, seperti harimau, lalu mengangkat bahunya dengan ganas. Mengaum. 8 taiko di bintang tertinggi di belakangnya menyebar dengan ganas, dan dunia meluas dalam sekejap, dan binatang buas yang aneh melolong dan melarikan diri ke tubuh Lin Yun. Kekuatan Qiyongqi menentukan alam semesta, menghancurkan langit dan bumi, serta menghancurkan yin dan yang. Lin Yun mengepalkan kelima jarinya dan meninju saat tinjunya bersentuhan, kekuatan Qiyongqi melonjak. Dengan keras, pukulan ini dengan kuat menjatuhkan Tian Xuanzi. Ini belum selesai. Lin Yun naik ke udara, mengangkat matanya dan menendang, rasa dingin yang tak ada habisnya melanda dirinya, dan bahkan ruang dan waktu benar-benar membeku pada saat ini. Saya memiliki mata dewa yang dapat membedakan matahari dan bulan, dan satu pikiran akan membuat saya kedinginan selamanya. Tian Xuanzi yang terlempar, segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, tubuhnya sangat dingin sehingga dia tidak bisa bergerak. Setelah Lin Yun mendarat, dia memukul dada lawannya dengan telapak tangan. Bang! Darah tumpah dari sudut mulut Tian Xuanzi, dan dia terlempar lagi, dengan ekspresi terkejut di matanya. Tubuh asli. Mata Lin Yun berkilat kebingungan, bagaimana menilai realitasnya? Atau apakah Anda bermaksud berurusan dengan saya dan tidak suka menggunakan teknik rahasia seperti itu? Pikiran Lin Yun seperti kilat, tapi dia tidak berhenti mengambil tindakan. Suatu hari, angin akan bertiup dan membubung ke langit ke-9. Binatang buas kunpeng itu meraung dan bangkit, ke-9 lapisan langit hancur dalam sekejap, dan hamparan bintang yang luas muncul di langit di atas Jianzhong. Lin Yun meledak dengan telapak tangannya yang lain, Tian Xuanzi berhasil menghindarinya, namun angin dari telapak tangannya masih membuat rambutnya acak-acakan dan tubuhnya seperti terkoyak. Namun betapa menakutkannya angin kencang ini. Ekspresi Tian Xuanzi akhirnya berubah, dan dia merentangkan tangannya dengan ganas, sepenuhnya menghilangkan kekuatan Kunpeng, dan kemudian bergerak menuju kursi naga Zijin. Bunuh Hongmeng di puncak Kunlun, kembali ke surga dan tunjukkan kekuatan magismu. Lin Yun merentangkan tangannya, dan naga kuno itu berubah menjadi cahaya yang mengembara dan meraung, langit dan bumi berputar, matahari dan bulan terbalik. Begitu Tian Xuanzi mendarat, dia terkejut saat mengetahui bahwa telapak kakinya berada di platform Tao, mendarat di tempat Lin Yun berdiri sekarang, sementara Lin Yun mendarat di kursi naga emas ungu. Penguburan astrologi. Tian Xuanzi mengerutkan kening dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Horoskop tertinggi orang lain semuanya diciptakan melalui pencerahan, dan ada banyak kekuatan magis yang tidak dapat digunakan, tetapi horoskop tertinggi ini diciptakan oleh Lin Yun sendiri. Selama dia telah mencapai tingkat kultivasi,
semua misteri di dalamnya akan berada di bawah kendalinya, mengerahkan kekuatan yang jauh melebihi bintang tertinggi lainnya. Hantu ular Tan membingungkan segala arah, dan bintang mengubah segalanya. Lin Yun melompat dari singgasana naga, mengarahkan jarinya ke depan, dan wow, ular coklat yang menakutkan itu melesat pergi dan menggigit kepala Tian Xuanzi hampir seketika. Namun ternyata ini hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Tian Xuanzi, dengan sedikit gerakan, dia muncul lagi di belakang. Ketika Tansi kembali tenang, Tian Xuanzi mendengus dingin, dan 9 pedang suci muncul tergantung terbalik di belakangnya. Ini adalah kode pedang Taixuan yang tertinggi dan sempurna. Tian Xuanzi tidak menguasai teknik pedang Taixiao dan Xuan Xiao, dan melengkapi kedua pedang tersebut dengan cara lain. 9 pedang itu keluar pada saat yang bersamaan, dan dia mendorong dengan backhandnya. Kemudian dia melihat 10.000 pedang kembali ke klannya, dan dengan keras, dia memotong bayangan ular yang menyerang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dingin bayangan kuno menyelimuti 4 musim di dunia manusia. Terselubung dalam bayang-bayang, salah satu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin dipotong paksa, lalu Lin Yun menjentikkan jarinya, dan putaran yang hilang dipantulkan lagi. Ini adalah metode rahasia yang melibatkan misteri waktu, sekali diserang, serangan yang telah dilakukan selama 3 bulan akan tiba-tiba meledak. Bahkan jika ranah Tian Xuanzi jauh lebih tinggi daripada Lin Yun, dia masih akan menderita kerugian besar, dan bahkan sumber kekuatannya akan rusak. Wow! Tetapi tubuh Tian Xuanzi seperti cermin, sekuntum bunga di dalam air, bulan di dalam air, dan air beriak pelan, dan dia menghindari pukulan fatal itu. Tapi Lin Yun sudah menduganya, saat dia bersembunyi, dia sangat menyadari kesenjangan antara kenyataan dan kenyataan. Aku sudah lahir sebelum kekacauan lahir, dan naga dewa dihancurkan dalam satu tarikan nafas. Metode rahasia terakhir dari 8 kejahatan kuno dikorbankan oleh Lin Yun, dan hantu pemakan naga muncul. Tian Xuanzi tetap tenang dan jalur suci ruang angkasa diaktifkan secara ekstrim. Dia berbaring dan mendarat di kursi naga emas ungu dari udara tipis. Tian Xuanzi menggosok pegangannya, melihat ke arah Gui Huan yang terus menekan ke arahnya tanpa mengubah ekspresinya, lalu mengangkat tangannya untuk meraihnya. Mengaum. Kursi naga ungu emas mengamuk karena tekanan, dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit di belakangnya. Dia dengan paksa meraih leher Gui Jian dengan tangan ini. 8 kejahatan kuno semuanya telah terbunuh. Lin Yun, kamu masih memiliki. Tian Xuanzi mengangkat matanya dan melihat dengan acuh tak acuh, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang meraung ke arahnya, menusuk jantungnya dan memakukannya ke singgasana naga emas ungu. Lin Yun mengatupkan kedua tangannya, keringat menetes dari dahinya, dan berkata dengan dingin, 8 binatang jahat di zaman kuno telah hilang, tapi jangan lupa bahwa masih ada pedang yang tergantung di langit, dan ada juga pedang. Pedang ilahi penguburan langit tergantung di langit untuk menekan 8 binatang jahat. Ini adalah jurus pembunuh sebenarnya dari penguburan langit Xingxiang, Tian Xuanzi, kamu telah tertipu. Ini belum selesai. Lin Yun mendorong tangan kanannya ke depan dengan keras, dan rantai guntur misterius di telapak tangannya berubah menjadi 9 ular guntur dan terbang keluar. Dentang, dentang, dentang. Ular petir itu mengunci Tian Xuanzi dengan kuat di atas tahta naga emas ungu dalam lingkaran, dan kemudian kepala ular itu menggigit Tian Xuanzi dengan keras. Lin Yun membentuk segel dengan satu tangan untuk mengendalikan pedang pemakaman langit dalam astrologi, dan mengendalikan rantai Xuan Lei dengan tangan lainnya untuk menahan Tian Xuanzi dengan kuat. Adegan ini segera membuat takut Grid Sage Jueming, Fu Guang dan lainnya, dan mereka semua tercengang karena terkejut. Tian Xuanzi tertahan. Pada level Tian Xuanzi, pedang yang menembus jantung pasti tidak akan membunuhnya, tapi pemandangan ini terlalu menakutkan. Dalam hati mereka, Tian Xuanzi hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di bawah kerajaan, bagaimana dia bisa berada dalam situasi yang memalukan seperti itu. Dia sepertinya sangat terkendali. Karena terlihat jelas keringat masih mengucur dari dahi Lin Yun, dan keduanya berada dalam semacam jalan buntu. Tian Xuanzi ingin membebaskan diri, namun Lin Yun dengan tegas mengendalikan lawannya dan benar-benar menguasai lawan di kursi naga emas ungu. Klik, klik, klik. Tian Xuanzi mencoba beberapa kali, dan rantai Xuan Lei berkedip dan bergetar, tetapi dia tidak dapat mematahkannya. Adegan ini membuat Jian Jingtian dan yang lainnya langsung bersemangat, bahkan bersemangat untuk mencoba memahami satu sama lain dengan satu pedang. Jangan bersikap impulsif dulu. Holy Lord Phoenix Ilahi berbicara dengan cepat untuk menahan sekelompok orang yang impulsif. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berbahayanya Tian Xuanzi.
Tian Xuanzi belum berada di ujung tanduk, jika dia benar-benar maju untuk membunuhnya, dia mungkin akan dibunuh secara langsung. Namun situasi saat ini memang membuktikan bahwa Tian Xuanzi memang terluka saat bertarung dengannya. Beberapa petunjuk terlihat dari fakta bahwa setelah ia terjebak oleh astrologi langit pemakaman, ia sangat ingin kembali ke konstelasi naga emas ungu. Melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, Tian Xuanzi menjadi santai, memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, mereka mengatakan bahwa saya, Tian Xuanzi, adalah pemuda yang mengubur keindahan 500 tahun yang lalu. Tidak setajam kamu 500 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, dunia melebih-lebihkanku. Lin Yun tidak menjawab. Dia tidak santai sekarang. Sudah cukup sulit untuk mempertahankan situasi ini. Pemakaman Tuan Muda, kamu tidak bisa membunuhku hanya dengan melakukan ini. Tian Xuanzi mengangkat alisnya, dan dengan dengungan, ketujuh pedang suci yang tertancap di tanah terselubung. Saat pedang suci dimasukkan ke sandaran, kekuatan suci kursi naga emas ungu melonjak, dan dengan keras, semua rantai Xuan Lei putus. Lin Yun mundur 3 langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, wajahnya sangat pucat. Bang! Tian Xuanzi menepuk sandaran tangan dengan keras, dan pedang pemakaman surga di bintang itu juga terlempar. Kemudian dia menjentikkan jarinya, dan 7 pedang suci naga meraung ke udara, bukannya menyerang ke arah Lin Yun, mereka malah menyerang Mu Sueling di kejauhan. Hampir seketika, Mu Sueling patah dan suara seruling terputus, dan dia hanya bisa menangani 7 pedang suci di depannya dengan hati-hati. Gerakan Tian Xuanzi berlanjut, dan dia mengambil 2 telapak tangan satu demi satu, menghancurkan Changlong dan Zantian Xing satu demi satu. Serangkaian metode mempesona hampir menghancurkan sebagian besar kekuatan eksternal Lin Yun. Sebelumnya, Tian Xuanzi tidak peduli sama sekali, tetapi setelah menderita kerugian besar, dia menjadi sangat serius. Tentu saja, jika 8 kejahatan kuno masih ada, tidak akan mudah baginya untuk menghancurkan langit pemakaman Xing Xiang. Ups! Tian Xuanzi melayang ringan dan mendatangi Lin Yun lagi. Gosok 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 gosok. Dia menyerang satu demi satu, dan Lin Yun, yang kekurangan dukungan eksternal, jelas dirugikan dan terpaksa mundur terus-menerus. Dalam 10 langkah, penurunan Lin Yun terungkap sepenuhnya. Itu dia. Tian Xuanzi dengan tegas meluncurkan gerakan pembunuhannya, dan Xuan Universe, yang sebelumnya telah melukai 7 orang suci agung, muncul kembali, dan cahaya bermekaran di telapak tangannya, seolah-olah alam semesta baru telah lahir. Kekuatan dahsyat dari tubuh besar itu membuat orang merasakan keputusasaan yang tak tertahankan, seolah ribuan mil gunung dan sungai akan musnah dengan telapak tangan ini. Ekspresi Ye Guhan dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka bergegas dengan putus asa, meskipun mereka tahu itu sudah terlambat. Pada saat kritis, cahaya suci mekar dari tubuh Lin Yun, dan kain suci langit diaktifkan secara aktif pada saat ini. Tidak ada seorang pun di 3000 jalan, tapi akulah satu-satunya yang abadi di dunia ini. Pakaian suci Changqiong Lin Yun muncul, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya suci yang tak ada habisnya, dia hanya bisa melihat cahaya kabur, tetapi tidak bisa melihat penampilan aslinya. Kelompok cahaya muncul di sekitar pakaian suci. Setiap kelompok cahaya tampak seperti dunia kecil, dengan manusia yang tinggal di dalamnya, dan bahkan elemen kecil surga berevolusi di dalamnya. Di bawah berkah pakaian suci langit, kekuatan suci Lin Yun melonjak, menembus banyak belenggu dalam sekejap mata, dan mencapai puncak Sage Agung. Pada saat ini, kelemahan Lin Yun dalam kultivasi telah sepenuhnya diatasi, dan dia bahkan melampaui lawannya. Kemudian dengan kekuatan kain suci langit, Lin Yun menyambutnya dengan telapak tangan. Bang! Ketika kedua lampu palem saling bersentuhan, puncak Cixiao baik-baik saja, tetapi banyak puncak di sekitarnya yang memendek, menimbulkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Tian Xuanzi mundur dan berdiri di sandaran kursi naga, dia tampak terharu dan berkata dengan lembut, ini sudah cukup. Apakah tidak cukup takut mati? Lin Yun tidak santai sama sekali. Keduanya bertemu lagi, dan kali ini mereka terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang benar-benar berbahaya, keduanya bertarung dengan sangat sengit. Yang lain tidak punya cara untuk campur tangan dan mundur ke pinggiran platform Tao. Meskipun dia mengenakan pakaian suci langit, Lin Yun merasa tidak enak badan setelah menahan pukulan dari Xuan Universe. Kain suci surga bukannya tak terkalahkan, itu hanya membawa Lin Yun ke level yang sama dengan Tian Xuanzi. Jika ingin benar-benar membunuh lawan, Anda harus menemukan kesenjangan antara kenyataan dan kenyataan. Itu sulit. Tian Xuanzi juga memiliki batasan dalam cara menggunakan teknik rahasia ini, dan tidak ada aturan yang dapat ditemukan, sulit untuk menilai apakah itu benar atau salah.
Yang lebih menakutkan lagi adalah Tian Xuanzi memperhatikan pikiran Lin Yun dan dengan sengaja beberapa kali menjual kekurangan antara kenyataan dan fiksi untuk memancing Lin Yun agar tertipu. Semua hal ini membuat Holy Lord Phoenix Ilahi merasa mati rasa. Xuanzi tidak sulit untuk dihadapi hari ini. Apa yang dia katakan kepada Lin Yun, kini membuat Lin Yun tertahan dan selalu dalam situasi pasif dipukuli. Namun, dalam pertempuran yang mengejutkan ini, situasinya tidak meyakinkan Sage Agung Jueming dan yang lainnya, karena niat pedang Lin Yun jelas tajam. Di bawah tekanan seperti itu, niat pedangnya terus-menerus menyerang belenggu niat pedang kelas 8, yang membuat orang gemetar ketakutan. Dia takut dia bisa menerobos kemacetan kapan saja dan mencapai niat pedang Tian Huang kelas 9 yang legendaris. Ini sungguh menakutkan. Tapi apapun yang dia takuti datang, dan ketika sebagian besar kecemerlangan kain suci langit padam, niat pedang kelas 8 Lin Yun menerobos belenggu dan mencapai alam surgawi kelas 9. Cahaya pedang membubung ke langit, menutupi matahari, bulan, dan bintang. Ada kegelapan dan keheningan antara langit dan bumi, kecuali cahaya pedang yang menyilaukan. Ada 3000 jalan, tapi pedang adalah satu-satunya. Jauh di tengah alis Lin Yun, lautan pedang berputar, dan teratai emas mekar di belakangnya, melepaskan cahaya yang lebih menyilaukan dari keabadian. Dengan suara mendengung, pemakaman bunga yang telah dihancurkan oleh Tian Xuanzi sebelumnya, dengan berkah dari niat pedang yang besar ini, menembus kehampaan dan memotong waktu. Tian Xuanzi mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi cahaya pedang masih menyayat pipinya, meninggalkan luka berdarah. Wajahnya yang pucat dan tampan, di bawah warna darah, memiliki kecantikan yang menyedihkan. Peluang. Lin Yun langsung melihat sekilas kesenjangan antara kenyataan dan kenyataan, tetapi Tian Xuanzi tersenyum, dan bunga ungu di bahu kanannya memiliki pola ilahi yang mekar di setiap kelopak. Benang sari terbakar seperti nyala api, dan kemudian cahayanya meledak, mengejutkan Lin Yun kembali. Berdengung. Kedengarannya seperti lonceng pagi dan genderang petang bergema di antara langit dan bumi, suara ini terus bersenandung, dan berbagai sajak besar Tao muncul di langit dan bumi. Sajak Tao itu bertahan selamanya, dan jika Anda mengingat salah satunya, para biksu di alam suci akan memiliki peluang besar. Di alam kuno, para biksu alam suci yang menyaksikan pertempuran semuanya kagum dan mencoba yang terbaik untuk menonton dan berevolusi. Pertempuran ini benar-benar di luar imajinasi mereka, mereka menerima kejutan besar di dalam hati mereka, dan bahkan jiwa mereka gemetar. Suara surga. Inilah suara surga. Pertarungan kedua orang ini justru membuat suara surga bocor. Saya tidak dapat membayangkan bahwa ini adalah pertarungan di bawah kerajaan. Pemakaman Playboy dan Tian Xuanzi benar-benar membuat kepala orang tergelitik. Saya khawatir tidak akan ada karakter seperti itu dalam 1000 tahun mendatang. Ada diskusi tanpa akhir dari semua sisi, dan para biksu alam suci tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Tian Xuanzi menggunakan kekuatan bunga Dewa Bintang tidak hanya untuk menentang niat pedang Tian Huang, tetapi juga untuk mendapatkan keunggulan. Dia terus menyerang, dan bahkan cahaya niat pedang diredupkan oleh pembomannya. Tapi ketika dia akan benar-benar berada di atas angin, sekuntum bunga indah dan indah mekar di bahu Lin Yun, daunnya bergetar, menggoda orang untuk tertidur. Itu adalah bunga dari sisi lain. Mata Tian Xuanzi sempat kosong, dan tidak ada yang tahu apa yang dia impikan. Namun, Lin Yun mengambil kesempatan untuk mengambil pemakaman bunga yang terbang kembali, membalikkan keadaan, dan mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Ketenaran dan debu 8.000 tahun, cahaya pedang 90.000 mil. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Di bawah pengaruh niat pedang Tian Huang, seluruh gerbang gunung Jianzhong tampak hidup, gunung dan sungai bergema, dan suara pedang terus berlanjut. Tian Xuanzi menerima puluhan luka pedang dalam sekejap, dia bangun dengan santai, dengan ekspresi putus asa di matanya. Mimpi indah, aku sangat berharap aku tidak pernah bangun dari mimpi ini dan tidak pernah membuka mataku selama 10.000 tahun. Tian Xuanzi menghela nafas pelan, dan dengan santai mematahkan gerakan pedang Lin Yun, bergumam, apakah kamu lupa keterampilan pedangmu? Ada Tianlong dan Phoenix ilahi yang datang dan pergi, di mana pedang ilahi Ying Huo. Teknik pedang ini telah dikalahkan oleh Tian Xuanzi sebelumnya, tetapi sekarang dengan berkah dari niat pedang Tian Huang, teknik itu masih belum bisa membuat Tian Xuanzi bingung. Dengan sedikit usaha, dia mematahkan gerakan pedangnya satu per satu. Lin Yun cemas, tapi dia masih menahannya. Aku akan mengajarimu. Tian Xuanzi tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita harus memiliki hati yang tulus. Kita harus gila, sombong dan kejam.
Jika kita tidak membenci orang dahulu, saya tidak akan melihatmu. Jika kita membenci orang dahulu, kita tidak akan melakukannya sampai jumpa. Kita akan gila jika kita membenci orang dahulu. Di belakangnya, penglihatan dari buku pedoman pedang Taixuan dan Xuan Tian Baojian bergabung dengan cara yang sangat aneh dan berubah menjadi lentera teratai. Tian Xuanzi kemudian menampilkan ilmu pedang yang sangat indah, yang tidak hanya memiliki keagungan dan tirani dari kode pedang Taixuan, tetapi juga memiliki cahaya kosmik dari Xuan Tian Baojian. Lampunya menyala, dan cahayanya terpantul di mata Tian Xuanzi. Lampu pedang membuat langit dan bumi berkedip-kedip dengan cahayanya. Bagaimana dengan matahari dan bulan? Cahaya lilin juga bisa padam. Tian Xuanzi tertawa dan berkata, jika kamu minum anggur berkualitas di cangkir emas dan bulan purnama, kamu dapat membunuh semua orang bijak kuno. Sinar cahaya pedang meledak dari ujung jarinya, dan dengan keras, Lin Yun langsung terlempar sejauh 100 mil, dan pedang di tangannya agak tidak dapat dipegang. Lengan baju Tian Xuanzi sepanjang awan, dia memegang sebotol anggur di tangan kanannya dan minum banyak-banyak dengan kepala terangkat. Anggur yang enak. Hahaha. Tian Xuanzi tertawa tanpa henti, tawanya seindah suara alam, namun juga mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Fiuh. Di alam kuno, banyak biksu alam suci yang menyaksikan pertempuran itu memuntahkan seteguk darah, menutupi kepala mereka dengan tangan dan tampak kesakitan. Ketika anggurnya habis, Tian Xuanzi memegang teko anggur, seolah-olah dia benar-benar mabuk, memandang Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda kecantikan pemakaman, saya tidak lebih lemah dari Anda, bukan? Lin Yun telah berubah menjadi memegang pedang dengan kedua tangan, dan hampir tidak bisa menstabilkan pedang yang bergetar, dia memandang pihak lain dengan ekspresi yang rumit. Tidak peduli seberapa besar Anda membenci orang ini, Anda harus mengakui bahwa Tian Xuanzi benar-benar tidak memiliki kekurangan dan begitu sempurna sehingga luar biasa. Lin Yun berkata dengan suara yang dalam, bakatmu mungkin langka di zaman kuno dan modern. Bahkan di luar Kunlun, tidak banyak orang di antara rekan-rekanmu di 3000 dunia yang bisa bersaing denganmu. Hanya perpaduan Xuan Tian Baojian dan kode pedang Taixuan, metode yang menantang surga ini, sudah cukup untuk mengejutkan Lin Yun, dan dia pantas mendapatkan pujian dari Lin Yun. Tian Xuanzi tersenyum dan berkata, dengan kata-katamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Tetapi kenapa kamu tidak bisa melepaskan sekte pedangku? Mengapa kamu harus menghancurkan sekte pedangku? Mengapa kamu harus mencegah tuanku melewati kesengsaraan? Lin Yun menahan amarahnya dan mengucapkan kata demi kata. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa lawannya, Guru Suci Phoenix Suci, bisa melepaskannya, tapi dia hanya akan menargetkan Jian Zong, Yao Guang, dan Lin Yun. Tian Xuanzi tersenyum sedih, membuang botol wine, membiarkan angin kencang menerpa wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu bunuh aku, jangan tunjukkan belas kasihan, karena aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lin Yun tidak berkata apa-apa. Tak perlu dikatakan lagi, Tian Xuanzi telah bertahan dan mencari peluang, tetapi peluang sangat sulit ditemukan. Tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Jika iya, dia bukanlah manusia. Jika kamu mengubur playboy itu, pikirkan baik-baik dan kamu akan menemukan solusinya. Tian Xuanzi, berpakaian putih seperti salju, dengan rambut panjang menari-nari ringan, lentera teratai bermekaran di belakangnya, mendatangi Lin Yun lagi. Lin Yun memikirkan kata-kata pihak lain sambil mencoba yang terbaik untuk mengatasi gerakan pedang pihak lain. Keduanya bertarung lagi, kali ini pertarungan lebih intens dan berbahaya, dan suara surga bergema melalui ribuan mil pegunungan dan sungai di wilayah kuno. Setelah 100 gerakan lagi, pakaian suci Changqiong menjadi lebih gelap. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lin Yun, dan dia mengangkat kepalanya dan menatap Tian Xuanzi. Tian Xuanzi tersenyum dan berkata, sepertinya Anda sudah memikirkannya. Lin Yun tidak menjawab dan membiarkan pihak lain membunuhnya. Ketika dia hendak membunuhnya, dia berinisiatif untuk menyebarkan kain suci surga. Klik, klik, klik. Pakaian suci langit berubah menjadi aliran cahaya dan menyebar ke segala arah. Lin Yun, yang diselimuti cahaya dan tidak bisa melihat penampilan aslinya, tiba-tiba menjadi terlihat jelas. Semua orang dalam jarak 10.000 mil ketakutan dengan pemandangan ini. Tanpa restu dari kain suci surga, kekuatan suci Lin Yun anjlok, mata Tian Xuanzi meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan dia membunuhnya tanpa ampun. Semua orang berseru, Xuanzi benar-benar tanpa ampun hari ini, dia tidak peduli mengapa Lin Yun kehilangan kain suci surga, dan dia akan membunuhnya setiap kali ada kekurangan.
Namun pada saat kritis ini, bunga abadi dan tak terkalahkan lainnya bermekaran di belakang Lin Yun, yaitu bunga jalan raya yang melambangkan reinkarnasi. Klik. Ketika bunga reinkarnasi mekar, Lin Yun mengambil langkah maju, dan penghalang ruang dan waktu hancur pada saat ini. Lin Yun kembali bernapas, dan teknik pedang reinkarnasi yang telah lama dia sembunyikan dilepaskan pada saat ini seperti kilat. Sesaat yang cerah. Tanpa jejak seketika. Momen yang brilian. Momen keabadian. Tidak ada cahaya untuk sesaat. Reinkarnasi dalam sekejap. Dalam nafas ini, Lin Yun menggunakan semua keterampilan pedang reinkarnasi, dan kemudian ditarik kembali ke ruang dan waktu saat ini. Fiuh. Darah di tubuh Tian Xuanzi melonjak dengan liar, dan banyak orang terpesona oleh pemandangan itu, sama sekali tidak dapat melihat bagaimana Lin Yun melakukan gerakannya. Saya hanya melihat Tian Xuanzi bergegas untuk membunuh, dan saat dia hendak mendekati Lin Yun, darah suci melonjak ke seluruh tubuhnya, dan vitalitasnya terus mengalir. Lin Yun merasa senang, seperti yang diharapkan, Tian Xuanzi memang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Begitu dia membunuh seseorang, tubuh aslinya pasti akan muncul dan dia tidak akan bisa menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri ke dunia virtual. Jadi Lin Yun mengambil inisiatif untuk membubarkan kain suci surga ini adalah kesalahan yang nyata, dan dia bertaruh bahwa pihak lain pasti akan mengambil tindakan. Ini belum selesai. Bunga reinkarnasi mekar kembali, dan ada jeda singkat dalam ruang dan waktu, Lin Yun membentuk segel dengan satu tangan. Dalam sekejap, kuali naga azure ilahi melintasi sungai panjang ruang dan waktu, melewati alam yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan dinding kristal alam Kunlun. Ledakan. Itu tampak seperti nyala api di langit di atas alam kuno. Boom! Dalam sekejap, 9 alam kuno alam Kunlun bersinar dengan kemegahan pada saat yang bersamaan. Gunung dan sungai yang tak berujung ditutupi dengan lapisan kemuliaan suci pada saat ini, auman naga bergema di seluruh Kunlun, dan 4 lautan di luar Kunlun bergolak, dengan gelombang setinggi ribuan kaki yang naik. Bang! Kuali naga azure ilahi menghantam Tian Xuanzi dengan keras, dan dia segera memuntahkan darah, dan vitalitasnya menghilang hingga terlihat dengan mata telanjang. Tian Xuanzi sudah selesai. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa selamat dari pukulan seperti itu, bahkan Tian Xuanzi pun tidak. Tapi telapak tangan yang dia pukul pada Lin Yun masih tidak berhenti. Lin Yun siap menanggung pukulan fatal ini sebelum kematiannya, bahkan jika dia bisa selamat dari pukulan ini, dia pasti akan kehilangan sebagian besar hidupnya. Panggilan. Namun ketika telapak tangan Tian Xuanzi hendak menyentuh hati Lin Yun, tiba-tiba telapak tangan itu melintasi wajahnya, seperti angin musim semi yang lembut. Tian Xuanzi tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Burian, saya berbohong kepada Anda." Dia tersenyum sangat bebas dan jatuh dari langit sementara Lin Yun tampak tercengang. Lin Yun terluka entah kenapa, dan tanpa alasan dia memikirkan apa yang dia katakan sambil tersenyum ketika dia melompat keluar dari air dengan berpakaian seperti seorang wanita. Siapa yang tidak luar biasa? Tian Xuanzi jatuh dan jatuh ke pelukan Ye Guhan di platform Tao. Ye Guhan memegang tangannya, menahan air mata dan tersedak, "Tian Xuanzi, tanganmu masih sangat dingin." Tian Xuanzi memegangnya dengan punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tapi Ye Guhan, aku tidak takut lagi, aku tidak takut dingin lagi." Malam yang dingin itu sunyi, dengan ribuan mil salju yang berterbangan, tak terbatas daun-daun berguguran, dan bunga-bunga layu. Dia berbicara sebentar-sebentar, dan meninggal sambil menangis di pelukan Ye Guhan. Seperti kata pepatah, keanggunan dan kemegahan terkadang berakhir, dan tidak akan ada lagi Tian Xuanzi di dunia. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Tian Xuanzi, yang sama sekali tidak bernyawa dan mati total, memancarkan sedikit cahaya, berubah menjadi warna belang-belang, dan akhirnya mengembun menjadi gambar di udara. Sosok dalam lukisan itu tetap tampan dan tanpa celah seperti biasanya, dengan senyuman lembut siapa lagi kalau bukan Tian Xuanzi. Di bawah tatapan tercengang semua orang, lukisan-lukisan itu melayang semakin jauh, dan akhirnya berguling dan ditangkap oleh seekor burung dari udara. Lin Yun tiba-tiba terbangun dan merasa ngeri, Tian Xuanzi hanyalah sebuah lukisan dari awal sampai akhir.